sehingga kegiatan itu tidak. Baik, mungkin itu biografi singkat atau CV singkat dari Profesor Wisnu. Bahkan menyampaikan materi karena waktu kita terbatas, mohon itu saja, silakan. Ya, silakan Pak. Oh ya, dari suaranya masih apa dalam gitu ya. Ya ada suara tapi mudah-mudahan suara saya bisa jelas ya, karena saya tidak di ruangan besar gitu, jadi di ruang studio kecil jadi mudah. Dan ibu bapak sekalian yang saya hormati, bapak moderator, bapak rektor, bapak gubernur yang mewakilinya, dari teman-teman juga BNPB RI di sana, teman-teman dari teman-teman umat ya, yang teknik sipil maupun di luar teknik sipil gitu, matikan dan sebagainya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita akan memberikan sedikit, karena waktunya memang sedikit ya. Ini saya coba semoga tidak PowerPoint show ya, ini bisa keluar gitu ya. Nah, ini saya kira sudah keluar. Slideshow saya, jadi infrastruktur ramah lingkungan ya, ramah lingkungan atau ramah alam lah gitu ya, karena lingkungan kita alam gitu ya. Jadi tadi terima kasih, tadi sudah dikenalkan gitu ya. Nanti ya biasanya kita kan pakai Yahoo ya, kalau nanti ada yang pengen kenal lagi gitu tinggal diketik Yahoo Sarwiti, Yahoo Agus, Yahoo siapa gitu ya. Biasanya kita Mbah Yahoo itu Yahoo, Google ya, Google. Kalau dulu Yahoo ya, sekarang Google.com gitu. Di Google Search itu nanti kita bisa tahu banyak. Nah, kita sastraman transparansi ya. Oke, terima kasih. Jadi mohon nanti kalau sudah 5 menit kurang saya diberitahu ya, karena kalau kita sudah bicara kadang kesulitan kita untuk mengontrol waktu gitu. Fokus kita kadang hilang di kontrol waktu itu. Jadi nanti akan ada 6 hal yang saya berikan di situ, ya ini ada kondisi alam Indonesia, pengaruh alam, infrastruktur, respon alam, bagaimana respon adaptif itu seperti apa atau adaptatif orang bilang begitu ya. Terus nanti khusus kalau gempa seperti apa, karena di Mataram kan bisa terjadi, di Lombok lah ya gitu, Nusa Tenggara Barat juga daerah yang rawan ya, Lombok. Dan bahkan saya dulu 3 bulan ya di situ. Kalau Sarwiti gempa Lombok itu nanti keluar ya, nanti 3 bulan sebelum gempa itu kan saya sudah di sana, di ya sedikit peringatan ya, karena kalau tidak ada petanya memang peta di NTB ya seluruh Indonesia sebetulnya ya itu rawan banyak bencana begitu. Tapi kan ada daerah yang nanti kita tinjauannya bukan pada ancamannya ya, tapi nanti tujuan kita pada suatu saat itu tujuan kita adalah pada risikonya ya. Nanti apa perbedaan risiko dan ancaman tentu nanti kita bedakan ya, nanti kita bedakan ya. Kita lihat. Jadi ini secara umum contoh saja ya, belum yang bencana macam-macam, klimatologis atau yang lain. Ini gempa saja, gempa kan bencana geologis ya, orang bilang gempa saja itu sudah kayak begini ya. Ini kalau dilihat NTB ya, NTT ya, Pulau Jawa apalagi padat penduduknya itu luar biasa ya. Ancaman gempanya yang kuning-kuning merah ini Sulawesi ya. Relatif bagus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat ya, Kalimantan Selatan, Timur, Utara itu ya ada juga sudah terkena pernah gempa, kena tsunami juga ya. Apalagi daerah Maluku, daerah Papua ya. Nah, ini wilayah kita semua sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tentu adalah kita satu bagian. Jadi kita bisa saja kuliahnya di Mataram, di Bandung, di Jogja, di Malang, mana saja, di Papua atau di. Tapi nanti kerja kita itu tidak bisa begitu, bahkan bisa menjadi pekerjaan global atau dunia begitu ya gitu. Jadi orang bilang, wah saya kan fakultas saya kan saya di Kalimantan nih nggak ada gempa begitu ya. Ya nggak usah aja diajari gempa, bukan begitu, karena nanti kalau sudah kerja dia tidak bisa kerja di Kalimantan Selatan saja atau Kalimantan Tengah saja, tapi nanti akan bekerja seluruh Indonesia bahkan dunia begitu ya. Nah, saya kira itu. Nah, dan kalau kita lihat juga teman-teman di daerah lain yang seperti Singapura itu gudangnya banyak ahli bencana di sana kumpul, padahal di sana relatif sedikit risikonya begitu ya. Karena dia bisa mengekspor. Kalau dia kecukupan ya
tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita tangan di bawah berarti kita kurang keahlian di Indonesia. Tapi kalau tangan kita di atas banyak ahli, kita bisa bantu dunia atau luar gitu. Nah ini konsep sebagai apa perwujudan ya dari syukur kita karena kita sudah merdeka dan berkewajiban untuk mengelola apapun yang ada di negara-negara kita ini ya, negara kita kan seperti itu. Nah, ini saya harus main ini ya, kadang PowerPoint saya ini kan tidak jalan juga di sini kelihatan tidak jalan ya, tapi di monitor saya sudah jalan. Nah, Ibu Bapak sekalian saya hormati ya, semua saja itu. Jadi kita mengacu dulu undang-undang ya, karena kita suatu dalam kerangka hidup bernegara, berbangsa tentu tidak bisa tanpa membuat kita undang-undang, kesepakatan dulu ya, karena kalau tidak ada kesepakatan nanti orang akan bisa semaunya ya. Jadi kemerdekaan satu sisi bisa membuat ketidakmerdekaan yang lain, padahal kita inginnya adalah bahwa kemerdekaan kita tidak mengganggu kemerdekaan orang lain kan begitu ya. Itu namanya adalah logical thinking yang bagian dari masyarakat yang beradab ya. Nah, undang-undang dulu ya dengan segala kekurangannya, kelebihannya lah ya harus disepakati gitu. Dan dalam Undang-Undang 24 tahun 2007. Yang sebelumnya setelah ini ada undang-undang yang akan baru tentu, tapi masih digodok di DPR sudah lama kita, karena ini sudah 14 tahun ya. Artinya kalau lebih dari 10 tahun itu sudah dinamika, apalagi sekarang disruption ya, orang bilang berubah, banyak yang berubah, sehingga undang-undang itu harus berubah juga, tapi tetap harus kesepakatan proses kenegaraan ya, jadi masukan dari masyarakat, masukan dari stakeholder yang lain ya, terus nanti digodok di DPR ya, terus dimasukkan lagi ke masyarakat, ke DPR lagi, baru dok dari ditandatangani Presiden bersama DPR kan begitu ya, jadi undang-undang. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita menggunakan undang-undang lama yang ada sekarang, artinya yang konsep belum dok ya, belum didok dan masih banyak, mungkin masih banyak yang harus kita perbaiki. Sehingga ini ada 3 bencana alam, non alam dan sosial ya. Nah, ke depan mungkin agak beda definisinya, tapi tidak apa-apa, kita pakai ini saja valid juga. Nah, kalau alam memang sudah biasa ya, orang bencana itu biasanya konteksnya alam, tapi setelah ada pandemi besar seperti apalagi COVID-19 ya, terus jadi tahu ternyata ada ancaman bencana yang namanya non alam gitu ya. Terus kalau ada konflik sosial di suatu negara, suatu daerah wilayah itu bisa menjadi bencana sosial gitu ya. Terus tiga-tiganya bisa berinteraksi. Yang terus selanjutnya adalah bahwa kita kalau fokus saja pada bencana alam ya, karena topik saya kebetulan ramah alam, jadi alamnya seperti apa? Ancaman bencana yang ada di sini bisa berupa dinamika geologis ya, atau geological dynamics gitu ya, atau proses klimatologis, climatological process ya, hybrid campuran dari keduanya begitu. Jadi antara dinamika geologi dan dinamika klimatologis. Nah, kalau dari dinamika geologis saja sudah banyak ya. Ini contoh ya, yang lain tidak saya sebutkan. Hanya yang major gitu, gempa bumi, gunung api seperti tsunami gitu ya. Walaupun tsunami tidak harus dari gempa ya, tapi bisa juga karena gempa, tapi juga bisa karena letusan gunung, karena longsor dan sebagainya. Nah, ini tsunami yang geologi dinamik ya, dinamika geologi karena proses bumi kita yang di bawah kita ini bergerak, kita pun bergerak, cuma karena pelan jadi kita tidak terasa. Tapi kadang-kadang menghentak gerakannya jadi gempa itu kan. Kadang-kadang tekanannya besar menjadi gunung, erupsi gunung itu. Nah, kalau klimatologis biasa ya, itu biasanya ada ritmenya gitu, walaupun tidak 100% ritme ya, seperti di sini misalnya saya melihat dari wilayah Jogja, di Jawa terutama saya Malang dan sebagainya, kemarin harusnya kemarau sudah, tapi juga ini hujan, baru saja hujan. Jadi tidak selalu begitu artinya, tapi lebih mudah dideteksi begitu ya. Ya artinya di langit kita yang ada ini ya, yang ada proses klimatologis di langit ini, kita banyak satelit-satelit yang dan data-data yang bisa kita perbaiki, termasuk prediksi angin, prediksi hujan itu lebih akurat ya, tidak dikatakan tepat, tidak belum, tapi lebih akurat dibandingkan dengan kalau memprediksi kapan gunung itu meletus, kapan, apalagi kalau kapan gempa terjadi ya. Kalau gunung meletus mungkin masih ada lah step-stepnya begitu. Tsunami juga kalau sudah gempanya terjadi atau gunung meletusnya bisa perhitungkan kita jaraknya kapan. Kalau hybrid ini memang campuran ya antara tanah gerak longsor, itu ada ahlinya nanti
ya Profesor Agus akan membicarakan itu mengambilnya geoteknik ya. Dari likuifaksi juga kombinasi itu namanya ada banjir ya. Lahar di Jogja ini terutama ini banjir lahar nih ya, kalau sudah ada erupsi sudah hujan tuh banjirnya banjir lahar ya, lahar gitu. Jadi alirannya itu tidak hanya air tapi campuran abu, debu gitu ya, pasir, kerikil, bahkan batu-batu besar itu bisa sepertinya mengambang seolah-olah gitu ya. Nah, nanti akan ada cakupan gempa yang memang khusus gitu ya, jengkal itu beda dengan yang lain ya. Kalau gempa itu beda dengan yang lain, ya ada perbedaan apa ya bisa kita lihat nanti. Kita lihat. Terus kata ketiga, jadi merespon alam ya. Kalau kita misalnya merespon alam gagal, bagaimana gitu ya? Nah, di Undang-Undang 24 2007 itu ada pasal 75 76 tentang sanksi hukum dalam pembangunan atau konstruksi kalau gagal gitu ya. Artinya kan ada kegagalan yang memang kesalahan manusia. Kalau kegagalan itu karena adalah bukan kesalahan manusia, tentu itu namanya betul-betul bencana ya. Ada yang campur aduk yang biasanya bukan bencana tapi memang dibuat oleh manusia begitu. Artinya jadi bencana yang sebetulnya bukan suatu musibah tapi ada kesengajaan atau keteledoran juga bisa. Ya, seperti bangunan-bangunan yang ada di ini yang kena gempa ambruk, ada yang tidak kena gempa juga ambruk kan. Di Jakarta juga belum lama ada gedung sekitar 4 lantai ya, tidak itu ambruk juga, tidak ada gempa ya, tidak ada. Kalau ada gempa misalnya itu karena gempa ya, lainnya dekatnya kan yang konstruksinya mendekati itu untuk ambruk juga gitu. Ternyata itu ambruk di situ tanpa ada apa-apa. Dulu zaman SD Invest dulu juga pernah begitu, tanpa angin, tanpa gempa, tanpa hujan, ambruk juga. Nah, itu ada keteledoran kalau begitu. Kalau ada gempa bagaimana nanti? Ada banjir. Nah, nanti ada kesepakatan berapa yang harus kita perhitungkan gitu ya. Kalau belum ada bagaimana? Pakai itu apa? Professional judgment. Jadi kalau orang ilmuwan itu kalau dari bawah kan masih pakai data biasa, pakai data laboratorium. Tapi kalau nanti sudah pengalaman, dia nanti insting dia, perasaan dia semakin tajam gitu ya. Mungkin adik-adik mahasiswa terutama ya, nanti bisa lihat tuh para ahli itu kalau mendesain bangunan seperti ini nanti tulangannya sekian ya. Dosennya tahu toh waktu mahasiswa menghitung, Pak, sudah menghitung mati-matian pakai data ini kok salah, kok dosennya nggak bisa ngerti gitu. Karena udah insting ada. Masa sekian ada bangunan sekian kok kolomnya 90/90, tulangannya kok 120 buah. Tentu otomatis sudah jangankan geser sampai 10.000% ya itu ya. Geser 10% saja, nanti dosen semakin pengalaman itu nanti bisa ngecek tugas-tugas mahasiswa, ujian-ujian mahasiswa itu sudah bisa. Jadi tanpa harus hitung teliti sekali karena dia sudah biasa. Nah, itu namanya professional judgment, itu memang lama, makanya itu mahal harganya ya. Itu kesepakatan nilainya, tidak di per jam gitu, bukan per hari, per bulan, bukan ya. Apalagi kalau mangga satu-satunya misalnya orang yang bisa itu hanya itu, terserah mau seperti apa. Nah, tapi kita sebanyak mungkin memang harus ada namanya kesepakatan yang dibentuk dalam sebuah aturan ya, aturan atau undang-undang dan sampai ke tinggi undang-undang gitu ya. Kalau ini ada pedoman, kalau dalam bidang teknik sipil itu biasa ya SNI beton, SNI bangunan gedung untuk gempa, untuk SNI jembatan untuk tahan gempa, itu ada itu SNI-nya. Jadi ada ketentuan di sana gitu, sehingga ketidakjelasan atau abu-abunya itu semakin sedikit, sehingga nanti akan sedikit juga peluang untuk keliru lah gitu ya, atau kealpaan manusia gitu. Karena manusia kan tidak sempurna, sehingga harus mempunyai cara-cara bagaimana manusia itu lebih bagus ya, lebih sempurna gitu. Walaupun makhluk yang paling sempurna, kalau makhluk tingkatan tapi tetap ada kesalahan juga. Nah, kesalahan itu ada yang bisa ditolerir dan tidak ditolerir kan begitu, walaupun itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, oleh karena itu pendekatan-pendekatan kesepakatan, peraturan dan sebagainya diperlukan. Nah, hadirnya ada suatu negara itu kan nanti ada pemerintahan akan membuat mengumpulkan para ahli, para praktisi dan sebagainya, membuat namanya, kalau di Indonesia namanya Standar Nasional Indonesia, yang nanti tidak, artinya antara produsen entah itu konsultasi atau produsen fisik tidak merugikan dari customer kan begitu ya. Jadi pada suatu titik keadilan di mana antara produsen dan customer itu terjadi perasa keadilan. Nah, di sini sebetulnya tadi kegagalan dan sebagainya dalam sebuah
konstruksi kita mulai saja ya ke konstruksi gitu sudah itu tidak pada bidang sosial karena bidang kita sudah engineering gitu ya lebih ke fisik itu kita fisik saja. Jadi pendekatannya itu ada tiga. Jadi hubungan kalau bilateral itu hanya dua, yaitu bangunan ada beban. Orang bilang faktor eksternal, ya kalau secara umum ada namanya ketahanan atau resisten, load dan resisten. Namanya adalah ketahanan atau orang bilang faktor eksternal, ya. Termasuk kalau kita tahan sekali, resistensinya tinggi, kekebalan kita tinggi, ya orang kena COVID saja cuma OTG gitu, nggak terasa kalau dia kena. Tapi kalau terjadi punya komorbid, ya bahkan jangankan COVID, flu saja bisa jadi fatal gitu ya. Karena apa? Resistensinya rendah gitu ya. Jadi resistensi ini adalah rendah. Jadi nanti ini kita di mana-mana itu akhirnya nanti akan itu ya akan namanya akan berhubungan dengan dua hal ini ya, berhubungan dengan dua hal ini yaitu adanya load dan resisten atau eksternal dan eksternal. Ya, nanti terjadi equilibrium, keseimbangan ya, Tuhan menciptakan keseimbangan seperti itu. Bahkan gempa terjadi juga itu karena keseimbangan alam. Cuma karena ada energi yang terlepas, itulah yang harus kita kita lihat, dan juga termasuk hujan dan sebagainya lah. Nanti ancaman-ancaman lain namanya. Jadi hubungan bilateral itu hanya ada tiga kondisi sementara ya, secara logika hanya kalau tegangan atau tahanan lebih besar daripada lebih kecil daripada beban, atau kata lain beban lebih besar dari tahanan, maka itu akan namanya gagal ya, itu gagal. Nah, ini ada problem mungkin ya. Nah, ada, mudah-mudahan tidak ada masalah ini ya. Screen saya sharing ya. Saya stop sharing saya, mungkin kok di situ ada ya. Oke, di monitor saya mungkin monitor saya yang salah, mudah-mudahan ya. Di sini tidak benar. Terus ini ada kalau tahanan itu sama dengan beban, itu yang namanya kritis ya. Itu manusia juga begitu kan, ada manusia keadaan kritis itu ya. Kalau pas sama itu, jadi nanti penentunya R atau L-nya lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar tadi R-nya, maka namanya stabil ini. Bangunan itu sudah stabil ya. Kalau jauh lebih besar dari itu namanya ada kokoh, ada tangguh, ada macam-macam lah ya. Lebih hanya daripada kritis gitu. Jadi orang tangguh itu bukan di BNPB, BPBD, relawan ya, bencana kan tangguh itu lebih daripada hanya kritis, bukan hanya karena kecukupan saja, bukan, lebih dari itu gitu ya. Nah, oke, terus kita lihat di sini respon kita pada infrastruktur apa. Jadi respon manusia itu yang pertama konfrontatif, itu sengaja memang. Itu sudah bebannya besar, malah dia membangun bangunan yang kecil-kecil, entah itu karena tidak tahu, entah karena tahu, atau entah karena keinginan, misalnya ada suatu korupsi ya, korupsi dalam suatu struktur sehingga dikurangi tulangannya, kurangi mutu dan sebagainya lah ya itu. Atau kebalikannya, dia punya seperti itu tapi bebannya ditambah besar sekali yang di luar dari beban itu ya, yang kekuatan. Itu sengaja ya, tanpa perhitungan, itu konfrontatif, memang nantang itu ya, itu nantang nggak sama prinsip keseimbangan ya, itu yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga itu gagal ya, biasanya gagal konfrontatif. Terus ignore, itu masa bodoh. Ada atau enggak ya, ada dan sebagainya ya. Bahkan yang parahnya lagi, dari tingkat spiritual ada yang mengatakan terus meletakkan ini pada kesalahan Tuhan, itu yang tidak benar ya. Ya itu kan dosa juga. Manusia diberi kesempatan untuk usaha, kok nggak usaha terus langsung diserahkan. Itu kan sudah diserahkan kekuatannya untuk merubah nasib suatu kaum atau bangsa. Nanti Tuhan akan merubah nasib itu dengan, kalau bangsa itu berubah, sudah diberikan malah dibalik lagi. Ya tidak bisa kan, mengembalikan mandat itu kan nggak bisa, mengembalikan amanah nggak bisa. Ya kita berusaha begitu ya, berikhtiar bahasanya itu ya, berupaya. Dan tidak boleh masa bodoh. Barulah upayanya apa? Ada dua macam, yaitu adaptif atau adaptatif, orang bilang kadang begitu ya, mengakomodasi gitu ya, akomodatif juga boleh gitu. Misalnya bangunan-bangunan umum yang ada di wilayah bencana ya. Itu. Terus yang kedua kooperatif. Memang bangunan-bangunan itu digunakan untuk penanggulangan bencana ya.
seperti dam dan sebagainya ya, untuk sabu itu untuk lahar panas, menahan lahar dan sebagainya, menahan galudu atau banjir bandang, itu ada. Memang dia harus kooperatif. Seperti apa bentuk dari ancamannya itu, terus dia akan mengamankan wilayah itu, gitu ya. Seperti dam untuk mengamankan banjir atau mengamankan bencana supaya tidak terjadi kekeringan. Nah, itu kooperatif. Tadi kita banyak yang adaptif ini. Ini saya sendiri ya, hasil pemikiran saya sendiri setelah lama bertahun-tahun ya, puluhan tahun sebagai akademisi, sebagai riset ya, sebagai researcher, sebagai praktisi ya, bahkan saya ikuti juga membantu pemerintah. Jadi ada empat pengalaman saya menyebabkan saya punya 4, mungkin kalau ibu bapak sekalian adik-adik punya, ada 5 Pak, ada 6 ya, monggo ya. Itu kan pemikiran manusia saja untuk memudahkan saja. Nah sekarang kita yang adaptif saja. Jadi alam ya ada adaptif itu apa? Karena respon bangunan itu terhadap alam itu apa saja tadi kan? Ada bencana alam macam-macam ya. Ada bencana saja ancamannya macam-macam tadi. Gempa bumi, tsunami, tanah gerak, banjir, longsor, likuifaksi, badai ya, dan sebagainya. Ya. Tentu itu punya ahlinya masing-masing ya. Ahlinya masing-masing. Jadi itu harus ada ahli masing, bahkan mungkin ada ahli yang baru yang belum ya, seperti saya juga mencoba untuk penanggulangan bencana Gunung Api itu sejak tahun 2005 saya punya beberapa penelitian juga ya dan ide. Ya, memang jarang saya melihat dari referensi sulit ya, sehingga saya buat sendiri di wilayah Merapi sini gitu. Khusus untuk Merapi lah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari adaptif apa? Adaptif dari misalnya gempa. Ini yang tidak adaptif ya. Jadi kegagalan ini karena tidak akomodasi, tidak mengadaptif lingkungan ya. Lingkungan atau alam yang ada di situ ya. Itu jadi kita harus menyadari nanti bersama bahwa alam dan lingkungan ada sebelum manusia ya. Jadi ada ini harus ingat ya, karena kan banyak yang mengeluh itu wah alam sini kok banjir, alam sini kok banyak gempa. Terbalik ya. Kalau jadi gempa, ibu bapak sekalian, kita jadi gempa malah terbalik. Manusia itu aneh, gempa itu sejak dulu kok. Anda baru datang saja ya, karena anggaplah kalau gempa dan sebagainya sudah terjadi sekitar 300 jutaan tahun yang lalu, sudah mulai ada gempa, ada gunung meletus ya, manusia datang, anggaplah dari baru 100 ribuan tahun dari Nabi Adam gitu ya. Manusia kita ya, bukan manusia yang ada kan manusia ada seperti dinosaurus yang sebelum kita itu ada, tapi itu bukan manusia yang beradab seperti kita itu maksudnya yang mulai dari Nabi Adam. Mungkin itu baru, jadi konsepnya kita harus sosialisasi nanti pada masyarakat bahwa kita nggak bisa mengeluh seperti itu ya, karena kejadian itu sudah ada, ancaman itu ada sebelum manusia ada gitu. Sehingga kalau konsep tamu dan tuan rumah, kadang kan kita marah itu, banjirnya datang begini. Setelah dicek memang itu wilayah air gitu. Jadi tuan rumahnya itu air, tamunya itu manusia. Tamu menyalahkan tuan rumah. Mengapa kamu datang? Loh saya itu yang punya rumah. Loh kamu ada gempa mengapa? Loh saya itu tuan rumah sebelum sudah ditugaskan Tuhan untuk menyeimbangkan bumi bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Saya itu sudah ibadah terus sampai belum lama loh. Itu jangan nyalahkan kami. Kami itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Ibadah kami itu ya seperti itu. Kalau bahasa ibadahnya ya, bahasa ketaatan itu bahasanya seperti itu. Kita kadang keliru terbaik. Lah ini mindset ini yang harus kita rubah juga, bahwa kita itu adalah tamu walaupun kita itu manusia yang makhluk yang paling sempurna. Tidak berarti semua bisa mau semau-maunya sama tuan rumah gitu ya. Harus kerjasama, adaptif tadi, syukur kooperatif kan. Itu gempa, belum yang lain ya. Gunung api ini. Jadi bayangkan gunung api ini tempatnya masjidnya Mbah Marijan di sini ya. Saya di atasnya pas hari keberapa itu ya, setelah saya lihat energinya turun di data itu, saya berani naik di dekat itu. Luar biasa itu. Bangun pohon-pohon itu jangan berarti tumbang itu patah. Pohonnya bukan ini. Kena panas masih pohonnya itu coba tumbangnya ke arah kita ini, ya ke arah potret kita ini. Seakar-akarnya tercabut. Jadi katanya tumbang atau enggak ya? Tumbang itu ya mungkin ya. Karena tumbang ada batangnya, ada yang akarnya. Ini akarnya tercabut. Punah. Bayangan awan panas yang luar biasa seperti bom begitu ya. Nah ini
saya mencoba mempelajari itu juga gitu dan beberapa teman gitu. Tidak banyak memang. Memang ada teman Jepang yang kadang datang dari Amerika juga kadang bicara, tapi ya berhenti juga mereka gitu ya. Kalau saya karena rumahnya di lereng Merapi aslinya ya saya besok pulang mungkin di situ juga. Ya saya pelajari lah gitu ya. Buat rumah di situ yang bagus seperti apa. Nah ini bentuk-bentuk yang sudah jadi di Merapi ya untuk mengurangi dampak dari ancaman supaya tidak menjadi bencana. Sini ada tsunami juga ya, ada tsunami juga yang mungkin perlu kita kita sudah takut waktu Aceh itu luar biasa ya, waktu Pangandaran belum lama lagi yang sekolah itu ada Pacitan, ada macam-macam dulu ya, daerah Banyuwangi, Flores ya, sebelumnya bahkan ya sampai yang besar sekali di luar negeri sih Fukushima itu ya, tapi teknologinya luar biasa, setiap ada tsunami luar biasa teknologi itu ya. Nah ini contoh tsunami, jadi luar biasa kekuatannya tsunami. Bahkan ini ada, terus kita sebagai manusia ya tadi adaptif, bahkan menggunakan kooperatif. Ada bangunan penanggulangan tsunami, ada shelter evakuasi dan sebagainya. Itu cara untuk adaptasi atau adaptif atau kooperatif. Di Jawa Timur juga begitu ya. Banyak wilayah-wilayah yang daerahnya itu di bawah air, memang di bawah permukaan air yang biasa, sehingga tergenang masyarakat situ ya biasa mengatakan, masyarakat tidak datang ya, ini banjir Pak ya, bukan, ini setiap penghujan seperti itu gitu ya, bahasanya begitu. Jadi beda ya. Ada di tempat kekeringan juga kita yang dari kota yang mengatakan, wah ini kekeringan Pak, nggak susah ini Bu Pak. Nah ini setiap tahun begini Pak. Loh nanti Ibu Bapak sekalian juga menjual ternak ini untuk beli air. Iya. Terus kasihan ya Pak. Oh gitu. Nah apa tuh yang kasihan gitu. Jadi repot juga ya. Karena mereka sudah biasa adaptasi ke situ. Gitu. Sudah punya air, menjual ternak itu memang bagian dari mitigasi bencana untuk ke sana. Tapi untuk saat-saat sulit gitu. Jadi artinya mereka sudah punya tabungan ya. Tabungan. Nah, itu yang kadang tinggal 5 menit ya. Siap. Jadi ini yang di Kalimantan Tengah ya, adaptasi alam ya. Jadi bangunan yang lama teman-teman Dayak itu ya, jadi dari Dayak Kalimantan Tengah gitu. Yang ibu bapaknya pakai panggung, anaknya sudah di bawah, makanya kebanjiran yang generasi baru. Ini yang mulai BPBD itu membuat rumah panggung, jadi bawah itu untuk garasi, untuk macam-macam komputer dan sebagainya di atas. Jadi kembali lagi adaptasi sama alam. Bojonegoro juga begitu ya. Nah itu ada namanya, saya lupa itu pakai bahasa Belanda itu ya. Jadi kalau pas hujan ya ditutup, kalau pas nggak hujan ya itu dipakai untuk kegiatan masyarakat tanah itu gitu, karena luas sekali. Bengawan Solo itu lebar, kalau nggak dimanfaatkan pada saat kemarau sayang tanahnya itu. Tapi kalau sudah penghujan ya milik mereka dan sebagainya. Nah ini tinggal 5 menit ya. Jadi terus nanti biar sampai ke undang-undang atau peraturan ya. Jadi undang-undang sudah kita ya tutup macam-macam. Nah ini kalau untuk khusus untuk gempa ini memang beda dengan yang lain ya, karena tahu sendirilah gempa itu berbeda dengan kasus yang ancaman yang lain tadi. Ini sangat kadang jarang terjadi di suatu wilayah, tapi kejadiannya mendadak dan mematikan. Terus kejadiannya siang malam, kemarau, penghujan nggak ada beda. Jadi sulit diramal. Juga sumber gempa tidak dapat dipindah. Manusia juga tidak mau dipindah dari tempatnya. Jadi sama-sama sama-sama tidak mau dipindah. Ya, beda dengan air yang bisa dipindahkan baik saluran arahnya jadi sana banjirnya gitu ya. Kalau gempa ya tidak mau seperti itu. Manusianya juga tidak mau, sehingga harus punya cara lain ya. Tidak bisa dengan cara biasa. Nah ini juga kalau gempa itu banyak sekali ancaman menjadi bencana itu tidak single ya. Saya lihat di Sulawesi Tengah itu paling komplit, ada 7 mekanisme ya, termasuk yang sosial ini, yang non teknis itu. Tapi mungkin banyak yang ada yang 8, ada yang 5, mengatakan 6. Saya sendiri ini yang kalau ke sana 2 kali bersama teman-teman dari pusat Jakarta dan juga teman-teman Jepang JICA itu ngecek ke sana. Terus, nah ini ibu bapak sekalian yang kembali lagi ke umum, ke istilahnya ke konsep umum bahwa tadi yang namanya gempa dan sebagainya ya, gempa, banjir dan sebagainya tadi namanya ancaman ya. Jadi bukan bencana, itu bukan. Jadi kalau masih itu bisa risikonya ya. Kalau mau kita nolkan ancamannya, misalnya air bisa ya secara teori gitu ya, tapi prakteknya sulit. Misalnya dihutankan kembali daerah-daerah yang gundul itu kan nanti banjir, kekeringan hilang ya. Tapi itu kan teori ya, prakteknya harus.
Tapi seperti gempa, nggak bisa ancamannya nggak bisa dihilangkan suatu wilayah orang juga mau pindah, maka yang diperbaiki adalah di dua tempat ini, ya. Ada dua hal ini. Jadi ada vulnerability dan kapasitas di sini. Jadi kalau risikonya gempa mau dinolkan, yang di atas itu nol atau yang di bawah nol, namanya mencegah, ya. Atau tak terhingga yang di bawah. Karena kesulitan tak terhingga di atas malah kadang dinolkan. Yang di atas ini ya juga sulit, ya, misalnya untuk mudahnya saja lah gitu ya. Nanti ini kalau ada gempa gitu ya, guncang, rumahnya tidak tahan gempa tadi, ambruk, terjadi meninggal, luka, harta. Ini yang jadi bencana gitu. Karena kalau seandainya rumahnya itu tidak ambruk ya tidak masalah. Artinya ya gempa itu fenomena biasa, fenomena pelepasan energi, ya, yang terkumpul secara tiba-tiba karena memang caranya begitu, ya. Karena keras itu batuan ini. Jadi bukan lunak seperti lunak dengan gradual gitu, bukan, tapi tiba-tiba langsung menjadi hentakan gempa, ya. Jadi kalau kita kelompok sekarang sudah mulai kita kelompok ke alam itu, bahwa ini saya sendiri yang membagi, ya, artinya bila ada yang berbeda ya monggo silakan. Jadi kalau bangunan kita sekarang ke kelompok infrastruktur bangunan. Nah itu ada bangunan namanya teknis, non teknis, dan semi teknis. Mengapa saya buat semi teknis gitu ya? Karena beda ini yang saya alami di Indonesia ini beda, ya. Jadi beda dengan mungkin di tempat lain, ya. Nah, tempat lain kan hanya engineer dan non engineer. Kalau saya di Indonesia itu ada semi engineer masalahnya, ya. Kalau non engineer itu mudahnya adalah bangunan tradisional, ya, Joglo, Padang, Asak, ya. Di Lombok itu ada bangunan. Nah itu tradisional. Yang semi engineer itu ya kayak tembokan rumah biasa masyarakat itu yang banyak kena korban. Ya, kalau gempa itu di Indonesia ya seperti itu yang besar korban. Kalau engineer itu kita sudah punya aturan yang terbaru misalnya untuk ketahanan gempa untuk gedung. Jadi gedung kita mendesain sudah ada, tapi bangunan teknis loh, ya. Itu 176 2019 ini baru saja kita bahas di pusat gitu ya oleh PU. Ya. Terus SNI 235 itu beton, juga sudah mengandung itu ketahanan gempa. Yang bawah itu jembatan juga ada, ya, ini jembatan ya 2083 jembatan. Terus ada beton juga di situ karena banyak. Kalau kita belum ada, kita ambil dari FEMA, ASCE, ACI, atau mungkin dari yang Jepang dan sebagainya, yang di sana lebih maju, ya. Di sana sudah ada. FEMA ini ya diadopsi sebagian dari SNI, ACI, karena penelitian kita kadang belum banyak, meneliti orang di luar negara maju. Sedangkan non engineer itu ada Permen Menteri PU dan sebagainya, ya, bisa dicari di Google, Mbak Google itu pinter itu. Ya, contoh ini di sini, ya, ini semi engineer nih yang di sini nih. Semi engineer ini namanya engineer, ya, engineer. Ya, jadi mengapa itu banyak semi engineer? Karena memang penelitian di bangunan non engineer atau semi engineer itu dan berubah terus masyarakat, ya. Dulu bataringan belum, sekarang bataringan, dulu bajaringan belum ada, sekarang bajaringan dan sebagainya ada. Itu terlalu sangat dinamik di masyarakat di Indonesia. Tapi penelitian dan peraturannya tidak sebanding dengan itu, ya. Belum. Ini contoh waktu di Jogja, ya, gerakan masyarakat Jogja yang saya bina dulu, membuat bangunan tahan gempa namanya Barataga, ya. Walaupun sekitarnya hancur luluh seperti ini, ya dia tidak, padahal harganya juga tidak beda banyak. Karena kita pakai menggunakan ya, tepat guna menggunakan kearifan lokal untuk membangun. Sudah dibangun itu perbaiki saja, dimodelkan namanya Barataga, kasih lapisan pasir yang cukup banyak untuk menyerap energi di bawah, langsung seperti ini, ya, diajarkan. Itu sebelum gempa, ya, terjadi. Ini juga sebelum gempa kita bangun, mandor-mandor, ya, selamat begitu, ya, artinya ada. Nah ini karena waktunya habis, yang lain-lain tidak sampai saya seperti yang lain non gedung tadi, ya, ada infrastruktur non gedung, jembatan, energi apa, ya, banyak sekali kok, ya. Jadi ada nanti ada infrastruktur, ada energi, ya. Tapi tantangannya begini, tantangannya itu ke depan adalah bagaimana mengenali ancaman itu lebih bagus tadi, ya. Terus membuat kapasitas masyarakat lebih tahu, ya. Setelah itu adalah mengurangi kerentanan dengan bangunan tahan gempa. Ini efektif sekali, ya. Efektif sekali untuk guncangan gempa, sangat efektif. Jadi bagaimana membuat biaya nanti semakin murah, tapi kekuatan gempanya semakin tinggi dan waktunya semakin mudah dikerjakan. Nah itu tantangannya. Untuk bangunan tahan gempa secara fisik bisa konvensional, bisa dikontrol nantinya. Tapi yang banyak di Indonesia memang seperti ini. Nah, jadi bangunan-bangunan yang biasa, bangunan satu lantai dijadikan 3 lantai, katanya tumbuh, berbahaya sekali, ya.
Dan di BNPB juga sudah membuat kerjasama dengan PU, Pusat Gempa Nasional, ya, membuat peta-peta gempa, perbaruan, terus membuat aplikasi untuk mengurangi mengidentifikasi kerentanan bangunan dan sebagainya, ya. Tentu ini adalah gabungan dari para ahli, para peneliti, ya, terutama harus peduli dulu, ya. Kalau tidak peduli, ya kita tidak bisa, kan masyarakat kalau tidak peduli bagaimana mau ngajak, ya pedulinya tadi itu bahwa konsep Indonesia kita lahir itu memang sudah ancaman bencananya banyak, ya kita harus sesuaikan itu, jangan kita mengeluh malah setelah itu mengatakan musibah, padahal sebelum ada ancaman datang itu masih ada banyak usaha begitu, masih banyak kesempatan. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf ada kelebihan waktu sedikit ini. Waktu saya kembalikan ke Mas Haryati. Terima kasih atas paparannya yang mohon maaf karena batas waktu sehingga cukup singkat. Nanti peserta akan mendapatkan materi bersamaan dengan sertifikat yang kami bagikan untuk peserta. Baik, di kolom chat belum ada pertanyaan. Kalau seandainya peserta yang hadir di acara ini ingin bertanya, maka di kolom chat ada pertanyaan. Saya kira gitu. Nanti kalau di akhir ada pertanyaan, ya disampaikan chat, mungkin saya kirim bisa lewat email. Kalau nanti waktu saya di akhir saya bisa masih ikut, ya, karena ini saya harus PCR, harus pergi tugas ke daerah ini. Jadi saya harus tes PCR sekarang ini, jadi waktunya harus nunggu nanti hasilnya, ya. Karena bisa beli tiket sebelum itu ada itu, ya. Ini mau dijawab sekarang apa nanti? Sekarang aja, Prof. Karena sekarang, nanti kalau Prof. Sarwidi mau meninggalkan acara, nanti nggak ada yang menjawab. Oke, bagaimana penanganan daerah gempa dengan perbedaan jenis tanah berbeda? Nah, benar nih. Nah, ini ahlinya juga ada ini dari Jogja itu, Prof. Agus Mutohar itu ada. Tapi saya tambahkan saja karena saya juga pernah ikut mata kuliah geologi teknik dan geoteknik, ya. Bahkan saya pernah ikut analisis dinamika tanah ADS-nya. Mungkin kalau teman-teman dari geotek yang senang itu tahu Profesor Dobri, ya, itu bukan teman, tapi senior saya satu depan belakang rumahnya di New York dulu, ruang kerjanya itu banyak sekali digunakan di SNI, terutama untuk yang menggunakan tanah-tanah yang berbeda tadi, ya. Nah itu jadi memang karena tanah itu berpengaruh pada goncangan. Jadi artinya apa? Jadi tanah itu, ya, itu di bawah fondasi itu kan sebelum gempa itu, sebelum masuk ke bangunan kan ada tanah, lewat tanah di situ, ya. Nah nanti itu tanah di situ itu walaupun kita dari segi namanya istilahnya atenuasi, jadi secara umum jadi daerah wilayah yang menjauh dari pusat gempa itu akan menurun goncangannya, tapi tidak seperti itu, hanya seperti itu berlaku seluruhnya, tidak. Ada teman-teman yang namanya amplifikasi, ya. Jadi jenis-jenis tanah yang nanti mengandung amplifikasi itu nanti akan berbeda cara bangunnya, karena ininya juga istilahnya itu goncangannya bisa berbeda. Tadi harusnya melemah, tapi pada suatu daerah meningkat, ya. Kalau ada adik-adik kita yang ada dari sekitar ini, ya, Gandusari di Trenggalek gitu, nah itu ada bekas berantas purba atau apa itu, subur sekali. Tapi kalau ada gempa itu banyak rusak di daerah situ. Padahal di wilayah dekatnya sana bangunannya sama, tukangnya sama, bahannya sama, itu tidak rusak karena ada namanya amplifikasi. Nah, sekarang itu pemerintah sudah membuat, selain dari mendeteksi getaran bawah, ground motion, ya, terus nanti ada hitungan itu di SNI itu bagaimana untuk menghitung getaran permukaan di atas tanah, ya. Nah, itu nanti jenis tanah berbeda tentu akan menimbulkan respon yang berbeda, menimbulkan beban gempa akhirnya yang berbeda pula, sehingga tidak bisa semua bangunan yang sama itu didirikan misalnya walaupun itu fungsinya sama di daerah satu dan lain, karena tadi faktor kedekatan dengan potensi sumber gempa, yang kedua adalah jenis tanahnya itu seperti apa. Nah, saya kira itu
yang bisa saya sampaikan. Baik, saya kira cukup pertanyaan dari satu penanya terbatasnya waktu. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Sarwidi karena sudah menyempatkan waktu berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua bagaimana untuk menyiapkan diri. Tadi ada disampaikan terkait dengan bangunan ramah bencana dan bangunan tahan bencana, gitu kira-kira. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Sarwidi atas waktunya mengisi materi di seminar nasional yang diadakan oleh Program Studi dan Sipil Universitas Negara. Saya kira terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu karena dari provinsi masih belum hadir, sehingga untuk yang sesi berikutnya, yaitu pembicara berikutnya, yaitu akan disampaikan oleh Profesor Agus Setiawan. Kami bacakan dulu sebelum